Good morning, my beloved students. Welcome back to my video. How's your morning? I hope everything is okay. Today, we are going to learn about operasi hitung pada pecahan biasa part 2. It's mean we're gonna talk about perkalian, pembagian, dan perpangkatan pecahan serta bilangan rasional. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar dua operasi hitung yang lain, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk perkalian dan pembagian pecahan still same when you're in elementary di SD. Bagaimana cara mengalikan atau membagi pecahan? Kalau dikalikan berarti pembilang dan penyebutnya kita sama-sama kita kalikan. Lalu untuk pembagian itu, kalau kita membagi sebuah pecahan itu kita ubah jadi kali, tetapi pembaginya itu kita balikkan. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi A kali D bagi B kali C. Oke, contohnya 2 kali 7, 2 per 7 kali 3, 5 per 3 sama dengan pembilangnya kita kalikan, penyebut kita kalikan, selesai. Nah, kalau untuk pembagian kita balikkan pembaginya, 1 per 7 menjadi 7 per 1, lalu dikalikan 14, 7 kali 1 7 sama dengan 2. Oke, still same. Nah, now we gonna talk about pemangkatan pecahan. Untuk pemangkatan pecahan, apabila terdapat pecahan campuran, maka pecahan campuran itu harus kita ubah sebagai pecahan biasa. Nah, A per B dipangkatkan dengan N, itu artinya arti perpangkatan itu kita kalikan A per B nya itu secara berulang sampai N kali. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa A per B kali A per B kali sampai A per B sebanyak N. Nah, kalau kamu lihat untuk pembilangnya A kali sampai A, berarti itu sama dengan A kita kalikan sebanyak N kali atau A pangkat N. Di bawahnya penyebutnya B kali B kali B kali B sampai N. Itu artinya B nya itu kita pangkatkan dengan N. Jadi kalau sebuah pecahan dipangkatkan, pangkatnya masuk ke dalam, masuk ke pembilang, masuk ke penyebut. Oke. Nah, example 2 per 3 pangkat 3. Pecahan dipangkatkan, pangkatnya masuk ke dalam, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 sama dengan 8 per 27. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bilangan rasional dilambangkan dengan Q besar. Bilangan rasional itu apabila bilangan itu bisa kamu ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, bentuknya A per B, di mana A dan B nya itu bilangan bulat dan B nya tidak sama dengan 0. Nah, jadi kalau ada sebuah bilangan bisa kamu ubah menjadi bilangan bulat, maka itu adalah bilangan rasional. Contohnya yang paling sederhana, misalkan 3. Nah, 3 ini bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu bisa 6 per 2 ataupun 12 per 4 dan seterusnya. Jadi kalau bisa kita ubah ke pecahan biasa, maka ini dikatakan bilangan rasional. Nah, 0,5 apakah bilangan rasional? Kalau bisa kita ubah ke pecahan biasa, 0,5 itu adalah 5 per 10. Nah, maka ini adalah bilangan rasional. Oke. 0,125 bisa nggak kita ubah ke pecahan biasa? Bisa. 3 angka belakang koma berarti dibagi 1000. Nah, iya, dibagi 1000. Bisa kita ubah bentuk A per B atau bentuk pecahan biasa, maka ini bilangan rasional. Oke. Nah, bagaimana dengan ini? 0,3 dan seterusnya. Nah, ini dikatakan desimal berulang satu angka tidak terbatas, artinya lanjut terus ini angka 3-nya. Nah, apakah ini bilangan rasional?
ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 1/3. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Nanti di Zoom saya akan jelaskan sama kamu ya. Nah, ataupun 0,125 nah 125 nah dan seterusnya. Nah, apakah ini bilangan rasional? Nah, kalau bisa kita ubah ke dalam pecahan biasa, maka itu kita katakan bilangan rasional. Nah, ini dikatakan desimal berulang 3 angka tidak terbatas. Artinya dia berlanjut terus 125-nya. Bisa nggak kita ubah ke pecahan biasa? Ataupun 0,1215813 dan seterusnya. Nah, apabila seperti ini kita katakan desimal yang tidak berulang, desimal tidak terbatas dan tidak berulang. Dan selanjutnya artinya angkanya ini kita tidak tahu, tapi dia tidak terbatas sampai 3, lanjut terus angka ini, tapi kita nggak tahu angka berapa. Nah, apakah ini bilangan rasional? Nah, oke. Later in our Zoom we will discuss about this. Okay. Nah, I think enough for today. Thank you. If you want to ask something, ask me in the Zoom. Bye.